Kalau saksinya tidak keberatan, kenapa capresnya keberatan, Pak Badar? Kalau Anda sebagai bagian dari BPN yakin nggak sebenarnya? Jangan-jangan Anda nggak yakin ya? Ya kita harus ikut pimpinan dong. Harus ikut yakin pimpinan. Tapi Iya. Anda pribadi yakin nggak Pak Badar? Dengan klaim 54% itu. Di saat 27 provinsi sudah menyelesaikan rapat pleno. Ya sekali lagi kita harus ikut pimpinan. Apa yang telah disampaikan pimpinan kita ikut bagaimana mengargumenkan supaya itu bisa memihak ke beliau. Dan walaupun apa yang disampaikan pimpinan itu misalnya tidak benar Pak Badar. Ya itu resiko. Dan apa yang telah kami lakukan di KPU beberapa hari ini memang kami melihat ada beberapa data yang agak berbeda dengan klaim dari pihak BPN dengan apa yang terjadi di Tapi itu di DPR itu Pak Badar. Tapi, di Presiden kan tidak pernah itu. Ya, sekali lagi ini kan masih dalam tahapan dan akan terjadi dinamika ke depan dan nantinya selain kedaulatan rakyat yang dibahasakan oleh para pimpinan di BPN kan ada MK nanti yang akan membuktikan dan tapi menolak MK. Tapi menolak MK. MK sudah ditolak, bagaimana dong? Ini ya, kalau Anda sebagai pendukung BPN, Anda akan mendukung untuk maju ke MK atau ikut menolak MK nih? Ini Pak Badar ikut kata hati apa kata pimpinan ini? Mas Badar, ikut kata hati atau ikut pimpinan? Anda tadi mengatakan di MK, BPN menolak masuk ke MK. Ya, kalau melihat kalau di MK iklan saja tidak dulu ini. ya. Mungkin saya akan mempersilakan minum terlebih dahulu. Saya tanya beliau Susah menjawabnya. Susah menjawabnya, Mas. Kalau begitu data dari mana Pak Prabowo punya? Sementara saksi-saksi di KPU sendiri sepertinya tidak memiliki masalah dengan perhitungan suara. Teman-teman BPN di KPU saksi 02 menunggu hasil yang akan ditetapkan tanggal 22 itu dan akan melanjutkan ke MK. Itu yang kami lihat di lapangan. Nah sekarang klaim 52 dan klaim Pak Prabowo yang mengatakan perhitungan itu curang dari mana inputnya? Ini kan hasil akumulasi dari masukan-masukan di rumah BPN. Pak Badar, maksud saya begini, Pak Badar juga harus jujur. Kan? Harus jujur, karena kita ada di ruangan terus nih sampai malam toh. Bagaimana suasana perhitungan suara rekap di Tapi pihak BPN 02 enggak tanda tangan kan? Kenapa? Untuk, ya itu karena ada instruksi kan. Tapi maksud saya, Pak Badar juga harus mengatakan pada publik hari ini, apakah pernah misalnya protes sangat serius ke kubu 02 untuk Pilpres? Tidak. Rapi-rapi saja semua. Malah kita sama Mbak Ferry sama Bang Aziz sering stand up komedi malah berdua di dalam ruangan. Pak Putu, sesat pikir yang kedua menurut Anda apa? Yang pertama tadi itu ada 5 surat suara. Kenapa satu saja diakui kemudian bermasalahkan? Kedua, kalau itu memang, kami setuju kalau diulang juga pileknya. Iya, kalau misalnya pilpresnya kemudian calon presiden yang menang kemudian tidak diakui, kenapa anggota DPR-nya diakui? Kenapa DPR diakui? Kalau tidak diakui, ayo sekalian saja itu minggir semua anggota DPR RI sama DPRD provinsi. Itu sesat pikir yang kedua. Sesat pikir yang ketiga begini, ada 11 tahapan. Ya, kenapa dari tahapan pertama, kampanye, pencalonan, berapi-rapi, ikut semua. Tapi begitu masuk tahapan ke-10 tambah ke-11, rekapitulasi dan nanti penetapan calon terpilih, nggak boleh ikut. Itu kan sesat pikir. Karena ketika bicara soal tahapan, ya 11 tahapan terikat semua. Masuk semua di situ. Artinya dipermasalahkannya mulai ketika penghitungan suara, ketika tanda-tanda siapa yang menang. Betul. Nah, kemudian sesat pikir yang keempat adalah dari tahap pertama sampai tahap 9. Saya percaya sama KPU bisa bekerja dengan baik. Saya percaya sama Bawaslu. Sekarang nggak dipercaya. Lalu siapa yang menyelenggarakan? Apa panitia sendiri yang dibentuk oleh BPN? Baik. Salah satu hal atau konsekuensi dari ketidakpercayaan BPN terhadap KPU dan juga Bawaslu adalah Prabowo kemarin menginstruksikan untuk saksi di semua tingkatan yang saat ini masih bekerja untuk menarik diri dari proses rekapitulasi suara dan kemungkinan tidak akan tanda tangan dari dokumen rekapitulasi tersebut.